Ngopi bareng, ngobrol pintar, untuk membangun gereja Barongsongko. Tetap semangat dan sukacita. Dan terus, Tuhan memberkati. Ngopi pintar terus. Teman-teman yang lain masuk sekampungku, masuk di SPG, aku masuk di seminari. Hanya doa, Tuhan kalau kamu mau hidup, tolong aku. Gimana cara aku nggak tahu. Itu waktu masih muda, saya sering nggak berkasut. Bahkan waktu tabisan pun nggak berkasut juga. Ngopi PKRBT. Ngobrol pintar. Nah, kayak Neramo Felix gitu ngopi. Neramo Felix. Ya, ngobrol pinter biasa di warung-warung dia. Ya, di warung, di kafe sana, kafe sana. Nah ini jadi konsepnya itu memang kami kasih nama apa namanya podcastnya ini ngobrol pintar karena ada grup juga ngopi juga. Ya. Yes, apa saja zaman sekarang. Ya. Nah, esok karo ya memunculkan karo mengenalkan nama Asep tamu nggak mau. Nah, itu penting itu. Kita kedatangan tamu spesial. Tamu terhormat. Tamu terhormat. Kalau istilah yang ini pulang kampung ya. Pulang kampung. Iya ada ini kan. Ya, tembok kangen dah. Jadi dulu Pane mungkin banyak yang belum tahu Romo ini ke apa namanya ada panggilan di saya. Oh ya, panggilan kesayangannya itu Moyo. Kayak Romo Cahyo. ada orang tertentu moyo. Moyo. Nah, masa-masa yang lalu di sekolah ada yang masih memanggil yo, yo. Tapi itu hanya kalangan-kalangan tertentu waktu itu. Sampai sekarang masih ada yang memanggil itu. Ya. Ada yang menarik juga. Saya baru tahu ternyata MSF itu ada cabang. Ada cabangnya lagi. Jadi ketika saya pergi pulang ke Kamongan, ada seorang Romo, betul teman Romo Cahyo. Dia bertanya ke saya, siapa pastor Romo di sana? Saya bilang, Romo Cahyo. Lalu dia berpikir sejenak, dia bilang, Ordo MSF tak berkasut. Ya. Waktu itu, waktu masih muda, saya sering nggak berkasut. Bahkan waktu tabisan pun nggak berkasut juga. Tabisan tidak berkasut? Ya, waktu ya menghadiri tabisan itu saya juga nggak berkasut. Tidak pakai sepatu? Enggak. Oh. Bahkan ke Jawa naik pesawat tanpa kasut juga. Tanpa kasut? Iya. Pantasan umum masih Ordo MSF tak berkasut. Romo ini pendiri luar MSF berkasut. Hanya repotnya kalau pas aspal yang panas itu diloko. Sekarang kan Romo, kenapa kira-kira kodam berkasut sekarang pakai kasut? Ya Allah, ada serangan jantung waktu itu. Kan kaki jadi dingin banget. Kok dingin sekarang? Dan lalu ya demi kesehatan oke lah berkasut. Ya sekarang kadang-kadang mulai lagi nggak kasut. Tapi juga harus menjaga diri juga toh. Oh, jangan sampai ada luka-luka untuk jaga diabetesnya. Ya sekarang demi kesehatan. Sesuai dengan situasi lah. Karena kembali berkasut ya. Kembali ke topik. Ya, kembali ke topik. Romo ini punya nama lengkap ya. Stanislaus Cahyo Sukutomo. Itu nama dewasanya. Nama baptisnya Stanislaus. Nama kecilnya Wardiono. Wardiono, saya ingat. Semua keluargaku pakai War. Pertama Waryati. Itu kakak saya perempuan jadi suster Sibi. Nah, saya Wardiono. Lalu adik saya itu Wardianto. Nah, itu pernah masuk CCM nih nggak jadi, lalu jadi di masa hidup kerjanya yang pernah ngeliput di sini juga toh. Iya. Kau masih ingat? Ya. Itu juga habis serangan jantung waktu itu datang sini. Nah, adik nomor 3 Widianti. Itu juga suster HK. Kemudian adiknya lagi nomor 5 itu Wardiarno. Itu tinggal di rumah. Ini nggak pernah nyoba. Yang Ragil Widiantoro pernah mencoba juga masuk di Rawa Seneng, ini enggak jadi. Jadi dari 3, 6, 3 membiara, akhirnya 3 berkeluarga. Tuhan yang mengatur. Meskipun waktu itu ya Simbok,
mengatakan, lu kok kabeh masuk biara 1, 2, 3, 4, 6 masuk. Alah aku nanti ada yang ngatur aku no. Nanti pasti diatur Tuhan dan betul juga. Jadi semua tertata bagus. Ini Tuhan tuh mendamping kita. Itu Jadi beliau ini sudah 70 tahun sekarang. umurnya 70 tahun. Imamatnya sudah 40 tahun Wow. lebih kan, tapi kan tahun 85 toh. Jadi 41. Nah ini mungkin yang ada yang tidak tahu nih. Kenapa dulu pilih MSM? Apa jalan? Bagaimana lah dulu masa lalunya? Itu juga karya Tuhan. Karena di paroki aku tuh Romo SY. Oh, Di Muntilan Sumber SY. Sekolahnya di Bogor itu OFM. Nah, ketika lulus, ketika lulus itu harusnya masih 1 tahun lagi, aku melihat majalah Probo. Itu pendaftaran Bertinianum MSF kekeluargaan. Itu langsung saya tertarik kata keluarga itu. Padahal belum pernah ketemu sama MSF. Itu usia berapa? Ya lulus SMA. Lulus SMA ya? Ya. 17 tahun. Itu lulus SMA. Jadi seminari menengah itu belum milih. Jadi habis SMP, teman-teman yang lain masuk sekampungku masuk di SPG, aku masuk di seminari. Daftarkan di seminari Mertoyudan. Ada teman yang sesekolah masuk nih, aku termasuk nggak diterima. Oh, Lalu saking semangatnya, lalu daftarkan diri ke Salam. Nah, agak berita Salam itu daftar ke Bogor. Ternyata aku naik sepeda dari Mundan ke Salam itu kan 20 km. Sore-sore saya masih ingat itu siang-siang. Sampai sana ternyata mereka itu udah go koper mau berangkat ke Bogor. Lalu ya udah, aku lapor ke Romo Paroki. Romo, ini bukan pendaftaran, ini pemberangkatan. Pulang lagi naik sepeda itu. Lah, oke, kamu daftar sendiri aja. Kasih alamatnya. Udah ngirim lamaran, pendaftaran, hanya ngirim rapot sama ijazah, kirim aja yang asli. Itu tahun 1972 lulus SMP. Nah, sambil nunggu jawaban, aku masuk SMA Pendowo di komplek Pasturan itu juga. Jadinya dari SMP pindah SMA. Minggu ketiga tanggal 21 waktu itu, waktu tanggal 21 Mei, nah saya itu lalu pas dekat Pasturan itu, Romo Paroki ngatakan, ini kamu surat dari Bogor datang. Tak buka diterima. Anda berpikir diterima? Mas nggak mikir, pokoknya sekolah sih itu. Nah diterima langsung pagi itu juga, aku pamit sama sekolah. Aku mau masuk seminari. Oh, si Bo belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi uang pangkalnya kan 3.000 waktu itu. Jadi masih 1.500 yang belum saya bayarkan. Itu untuk beli tiket dan untuk beli tas. Siangnya berangkat ke Bogor. Padahal belum tahu Bogor di mana. Atas dasar petunjuk itu aja. Di surat dikasih petunjuk nanti naik bis jurusan Bogor. Pertama lewat Jakarta dulu. Sampai Jakarta lalu cari yang Bogor. Itu aja. Nanti sampai di Terminal Bogor jalan 5 menit. Jalan Kapten Musda 20 di depan katedral itu. Kata Bogor. Nah, sampai sana itu jam 2 siang. Sampai sana berangkat saat sana jam 2 juga loh. Iya. Jadi sehari semalam luar biasa. Nah, sampai sana kan nggak tahu orang kampung gimana mau masuk seminari. Kan nggak orang, sepi semua pas jam tidur. Saya nunggu, sepi banget nunggu di luar sambil beli makan makanan yang ada lah ya. Waktu itu ada burjo toh, nah di sana burjo. Nah jam 4 sore itu teman-teman kok anak-anak sebenarnya sudah datang. Mereka pergi olahraga. Nah saya itu lalu ngomong,
Lalu diantar ke dalam, dijemput romone rektor. Yuk ketemu teman-temanmu. Jadi sudah selambat 21 hari di samping teman-teman yang lain. Itu semua Tuhan yang mengatur. Iya, iya. Saya nggak pernah pergi-pergi, sehingga juga mabukan, baru sampai Semarang udah mabuk. Tapi kenapa waktu itu tidak ada rasa takut sama sekali untuk berangkat gitu saja? Ya berangkat jalan aja. Itu luar biasa. Itu tadi di seminari menengah berarti yang Nah itu setelah lulus SMA Semenari, dan pas lulusan itu akhir tahun itu bapak juga meninggal. Kena sakit tetanus. Nah, jadi menjelang pas bapak mau meninggal itu saya pulang, tapi sampai sana udah meninggal. Hanya hari ketiga, lalu saya pulang balik lagi ke Semenari. Dan Simbok tidak menghalang-halangi, hebat. Jadi yang di rumah sebentar aja, oke pulang lagi, pulanglah. Pindah. Nah ketika tadi yang pertama juga ketika aku langsung berangkat, Simbok nggak repot-repot juga. Enggak, gimana nanti sampai enggak jalan aja sendiri. itu yang setelah seminari menengah. Ketika habis SMP tadi, saya berangkat ke Jakarta tadi, itu Simbok yang nggak ngantar, jalan sendiri itu tadi. Yakin. Beli sendiri yakin, aku nggak ada rasa takut, nggak ada, yakin jalan aja meskipun belum tahu. Ini kita lanjutkan aja ini berarti. Tadi itu seminari menengah ya. Ya, Sudah kemudian orang tua ayah nah, tinggalnya di Kampung Juwono, Paroki Sumber. Nah, yang orang tua meninggal itu setelah Nah, orang temennya ketika kelas 3 SMA Semenari. seminari Semenari ini di Bogor. apa seminari menengah. Semenari menengah di Bogor. Nah, Ibu Mertiani namanya Semenari Stella Maris. seminari Stella Maris. Semenari Stella Maris di Bogor. Jalan Ya. Kapten Mursyad. Nah, setelah lulus sana, lalu melihat itu majalah Probo itu Bernan, lalu ya pulanglah, daftarkan di Semenari Kendungan. Datang ke kilometer itu 7,5 itu. Saya belum pernah ketemu, maka aku diantar adikku. Yang adik Yanto itu naik sepeda dari Muntilan ke Kendungan. Belum pernah ketemu, ya goleki. Ya udah langsung nyamkan nih surat dari pengantar dari Pastor Wibran, Pastor pimpinan ya toh. Bayangkan waktu itu zaman tahun 74 itu kan gondrong tuh modelnya. Gondrong. Itu ya gondrong juga. Nah, tapi aku merasakan nggak ada testing segala, langsung diterima. Langsung terima di Nanum. Hanya memang lalu setelah masuk berarti masih ada testing ke Sanata Dharma. Memang ya testing Sanata Dharma juga testing. Tapi ya semua jalan lancar di Semenari. Hanya pas mulai acara lulusan, ya aku dapat bocoran dari teman. Kamu meskipun kamu nilainya bagus, nih nggak akan lulus. Dan betul, ketika wawancara nggak lulus, kamu nggak diterima di novisiat. Lalu ditanya, kamu mau terus apa mau keluar? Satu, ayo terus aku ngono. Aku mau jadi pastor kok. Itu mengulang lagi 1 tahun. Enggak, lalu ya mereka bingung toh, anak ini kenapa kok sampai nekat terus. Lalu saya akan merenungkan, memang akhirnya aku taruh di Salatiga, di paroki Salatiga, Paulus Miki bersama Romo Wigno Sumarto dan Romo Van der Vleug. Sana ya jadi peran novis. Di sana ya. Belajar mulang agama, belajar memimpin ibadat. Nah, di sana lucunya pernah ya. Ketika aku kan ya nggak punya keterampilan tuh mulang agama, juga nggak bisa. Akhirnya berapa orang yang saya ajar itu nggak ada yang dibaptis juga. Pengalaman pertama.
ketika mulang anak-anak sekolah minggu kan zaman unyil loh waktu itu. Mereka lebih suka nonton unyil daripada ikut pelajaran agama sekolah minggu. Tapi ya sudah, jalani aja. Saya toket jalan. Nah, mengapa saya belajar jalani aja? Pokoknya kerja, ya. Apa yang diperintahkan kerja. Bahkan kamu ibadah sabda, berangkat ke Getasan waktu itu. Nah, kan belum tahu, baru seminari menengah toh. Mengira si Bori itu udah diisi sakramen Maha Kudus. Nah, ketika aku udah mulai mau kumini, habis bapak kami itu ternyata kosong. Ya udah kumini batin aja. Dan waktu ibadah sabda itu batasnya yang akan saya baca nanti untuk khotbah itu hilang. Jadi gimana ini? Aku hanya ingat ini soal doa bapak kami itu. Lalu dicari ketemu. Pulangnya pakai Vespanya Romo Parok gitu. Nggak bilang juga kepleset. Tipe. Penyok. Pranovis itu Itu berapa lama? 1 tahun. 1 tahun. Ya, nah saya kan lalu kan saya mengapa saya nggak diterima? Lalu saya merenungkan diri, ya menurut informasi sana sini, ya karena saya tidak pede, saya pemalu. Daripada saya ngomong nanti dibully, lebih baik saya diam. Karena waktu kan mata sipit toh. Dia Daripada dibully diam aja. Tapi aku sadar gara-gara saya menahan diri, tapi mah dianggap ya nggak layak. Lalu saya belajar. Belajar keluar dari diri sendiri, belajar berani itu. Maka sebenarnya satu jangan ada. Entah hasilnya apa, nggak peduli. Itu deh. Lalu masuk novisiat, ya dimarah-marahi. sebentar Romo, ketika pranovis itu sebelum masuk novisiat itu langsung diterima. Langsung diterima. Masuk novisiat terima. Karena kegigihan Romo meskipun ditolak Kegigihan. Ya. tetap Masuk terus. Dan dimarah-marahi sudah aman. Pernah suatu saat malam-malam dimarah-marahi. Jadi waktu itu pernah terjadi, jadi siangnya itu pernah sebelumnya ada yang hilang ayamnya. Nah, Romo ini pergi, pulang jam 9:10 belum pulang, saya kunci. Karena kalau nggak saya kunci juga salah toh, karena kan bagian pengamanan. Nah, si kunci ya salah, nggak dikunci ya salah. Maka malam-malam pulang tuh saya dimarahi mati-matian. Jam 11 atau berapa tuh, wah bu, malam-malam mengunci pintu, dimarahi, kriap. itu pada Romo ya. Romo Adi Wijoyo memang orang keras. Nah, karena aku kan udah jadilah gampangnya, dimarahi pun tidak langsung rusak, karena udah siap tahu siapa dia. Jadi itu dimarahi, dihukum barangnya, jalani aja. Itu dia masa-masa awal novisiat. Masa-masa novisiat. Awal ya. Ya selama tahun itu ya banyak marah-marah, memang banyak hal harus kerja keras. Misalnya kalau pagi-pagi udah 1 truk, itu ada 1 truk kompos yang belum jadi itu harus diambili, dibawa ke masing-masing tempat, masih anget-anget itu. Satu kelompok atau satu novisiat 13 waktu itu. Ya udah jalani aja. Nggak boleh pakai plastik, harus tangan kosong. Itu seminggu, baunya nggak hilang. Tapi ya, demi ketaatan, jalani. Kuat. Ya. Kalau musim-musim kemarau, ya semua harus dicori. Entah pisang, entah pohon apa, semua dicori. Hanya ketaatan. Kalau ngepel hal apa, lantai, harus sampai bersih, sungguh. Sampai sungguh-sungguh bersih. Jangan sambil jongkok itu. Itu untuk melatih ya, ketaatan dan melatih kekompakan. Kerjasama yang tekanan kops. Kerjasama, kekuatan. Maka dimarah-marahi. Tapi kalau habis marah, karena Romo kan memelihara ayam potong, lalu
nyembelih ayam potong itu. Ketika nyembelih mesti nanti sebelumnya atau sesudahnya mesti ada marahnya. Mau Natal, mau Prapaskah itu pasti dimarah-marahi. Romo sambil diminum. Ya, ya. Romo. Nah, nih. Ini untuk jantung ini, biar jantungnya tidak cepat mati. Tidak ada loh, Romo nih awet muda. Nggak ada perubahan. Nah, ya macam ini terus gayanya. Romo ini udaranya nyesak nggak? Enggak, nanti kita Enggak. tahu kalau ada nyesak. Enggak, aman-aman ada. Romo, tadi kan sebelum kita ke seminari tinggi, Ya. Romo, seminari menengah itu ada nggak? Apa namanya? Apa ya? Ya, badai penerjang. Pak Romo, Sukanya. suka duka atau duka? Ah, itu tuh. Romo. Dari sisi penyesuaian diri gampang. Gampang. Yang susah waktu itu waktu masuk senari hanya kalau mau BAB biasa di sungai harus di WC. Itu yang bingung latihannya. Ketika di seminari menengah Sisa menengah pertama kali harus di WC kloset. itu Itu hanya itu aja. itu aja. Yang lainnya Biasa. biasa. Soal ngepel, cepet. Soal harus bersihkan WC, soal mandi gimana, aman aja. Nah, kemudian ke seminari novisia itu tadi selain dimarah-marahin itu apa? Ya dimarahin harus kejujuran dilatih, supaya kejujuran bagaimana tanggung jawabnya dilatih. Tapi tidak ada luka lain ya, selain dimarahin itu. Enggak ada. Saya enggak merasa apa, jalan saja. Ketika ditinggal oleh Ayu, waktu itu enggak juga langsung Tuhan kenapa kok? Enggak. Saya enggak bertanya macam-macam. Bapak udah 3 hari udah. Hanya memang saya kan dekat banget dengan Bapak juga. Kalau pas misalnya pergi-pergi, masih kecil itu selalu digendong. Pergi ke tempat simbah, Mbah Putri. Itu dari Duono ke Wilat itu ya 5 kiloan. Ya saya digendong. Nah saya kalau di sana itu kadang rasanya juga nggak enak karena simbok saya dan Bapak itu kan simboknya ragil. Dan hanya petani. Bapak juga petani, jadi termasuk kalangan rendah. Nah, sedangkan Pak Dipade ada yang jadi guru, ada yang jadi pegawai ini, itu jadi agak diremehkan, ngono lho. Maka kadang-kadang males kalau pergi ke tempat simbah itu. Ah, ini tukang ngarit aja nanti ya. Jadi Itu masih kecil. Ya saya memang ketika datang ke makam, saya memang mengenang itu. Ya, ngeluar air mata juga ya. Tapi ya sudah. Habis selesai 3 hari ya saya berangkat pulang. Memang dekat. Kalau pas ada apa-apa, misal pergi-pergi, nonton 17-an, saya dipunji, digendong. Udah malam nanti cuci kaki dulu di sungai, baru bawa ke rumah. Jadi kesedihan itu enggak apa kan? Boleh tahu. Saya nggak tahu, tapi saya begitu dekat, tapi begitu mudah lepas. Mudah lepas. Ikhlas itu mudah sekali. Berarti rumusnya itu kita harus ikhlas. Kelepasan, keikhlasan meskipun saya sungguh dekat dengan Bapak. Karena kalau sakit semua yang ngurusin Bapak. Digendong Bapak. Bahkan ketika saya nonton wayang di tempat simbah di Karangasem itu, ada orang menanya, Mas itu anakmu tuh udah ngantuk. Dia bilang, wah memang gitu kok anak saya itu matanya mesti bidok. Jadi dia menerima juga, ya, menerima sungguh-sungguh apa adanya. Jadi saya dengan Bapak itu dekat. Itu tadi rumusnya ikhlas. Bahkan ketika Simbok meninggal umur 80 tahun, ini setiap kali ketika ini kan saya pulang, setiap tahun sekali pulang untuk ibu. Ketika masih hidup, Bapak kan hanya umur 50 aja, udah meninggal. Aku masih SMA semenari. Ibu kan aku udah jadi romo. Kemanapun aku pergi, di paroki manapun, ibuku ajak. Mesti, entah waktu Solo, di Kartosuro, di Purwodadi, semua saya ajak. Sampai Kalimantan pun pernah saya ajak sekali sampai pelihari. Jadi saya puas membuat Simbok bahagia, kenal dengan umat banyak. Maka ketika meninggal, ketika udah umur ya udah 80, pernah sakit langsung saya telepon rumah sakit Panderapih. Tolong ibu sakit jemput. Karena kan kakakku di CB. Langsung dijemput.
diurus di sana. Lalu hari waktu itu hari Kamis juga telepon Simbok. Apa? Simbok apa gini kok? Enggak, Romo. Biasa habis itu nanti drop. Betul. Kalau telepon orang udah drop, cepat-cepat pulang. Lalu sampai di bandara aku udah ditunggu. Simbok sudah di kritis. Udah. Hari Jumat pagi itu. Sampai rumah sakit. Mbak udah datang. Mau berangkat-berangkatlah. Minta minyak suci. Berangkat selesai. Ya udah lalu ngurus itu selesai. Aku bisa misal untuk Simbok di rumah Panterape, bisa di rumah, nggak apa-apa, nggak nangis. Ikhlas itu tadi. Ikhlas tadi. Ikhlas karena ini semua Tuhan sudah ya. Tuhan yang mengatur. Saya puas melayani ibu. Nah, karena si ibu ini orangnya ikhlas juga. Membiarkan anak masuk biara ya ikhlas. Bahkan ketika keikhlasan itu didukung hidup doa yang kuat. Jadi seringkali setiap hari Jumat pertama pasti ke gereja Muntilan jalan 5 kilo, jalan kaki. Iya, kayak gelap itu. Jalan tanah. Sebelum dalam perjalanan biasa sandal itu nggak dipakai. Biasanya pakaian yang luar jadi nanti dekat baru dipakai. Jadi Simbok tuh 9 Jumat Berdoa. turut-turut Berdoa untuk anak-anaknya. Kalau nggak sempat ke gereja, udah mulai murmur, sembahyang di rumah. Sembahyang di rumah. Itu luar biasa. Dan hidup pelayanan di masyarakat dia bagus. Selalu memperhatikan orang-orang yang kecil. Orang yang punya udah sendirian orang tua. Dikasih makan. Datang di sini nanti kasih makan. Atau yang nggak pernah ya diurusi, dia datang ke rumahnya, membersihkan. Jadi sosialnya udah kelihatan, dan itu mau nggak mau membawa untuk anak-anak. Bapak juga begitu, meskipun orang kecil, tani, dan dia hanya pekerja. Yang mimpin itu Simbok. Ekonomi otak Simbok. Bapak itu pekerja. Pokoknya kerja, suruh sana, kerja. Ini luar biasa. Sukses sebagai petani, kerja keras sungguh-sungguh. Oke, lanjut Romo. Setelah seminari novisiat masuk ke seminari tinggi. Di seminari tinggi ada halangan-halangan nggak waktu mau masuk? Nggak ada. Lantar, sudah diterima, daftarkan. Lalu hanya waktu awal-awal dikatakan kamu nggak merasa sebagai pupuk bawang. Pupuk bawang itu ya tambah-tambah lah. Saya merasa juga ya. Dan saya kepanjang saya kan pas-pasan aja lah, tidak hebat ya toh. Maka saya lalu situ belajar menyapa. Itu tahap kedua. Belajar menyapa. Mengucapkan selamat sore, selamat pagi, selamat siang untuk teman-teman. Itu untuk belajar keluar dari diri sendiri. Minta maaf, Romo sebelumnya pemalu atau? Ya gimana ya, pemalu. Tadi malas omong. Pendiam. Maka tidak diterima di novisiat. Karena gimana Romo? Jadi Romo kalau pendiam. Iya. Terus kemudian sama belajar menyapa. Belajar menyapa. Untuk berani omong duluan. Berani mendahului menyapa. Lalu saya merasa hasilnya itu ketika ikut main drama. Berani main drama. Iso gawe lucu. Dulu pernah presentasi pas ada rapor-rapor Romo-Romo ya toh, prestasi gawe lucu ya toh. Sampai dilok iki sing tua-tua, oh ngene kok makin lucuan keguyon gitu. Tapi ya itulah ya. Bisa keluar dari diri sendiri. Perjuangan itu, nah selama si seminari menengah itu, ya, seminari tinggi, berjuang tuh keluar diri sendiri, semua yang saya ada, saya coba. Belajar, oke. Belajar terus. Pokoknya minimal usaha untuk tidak meskipun hanya mungkin C, B, A itu hanya kadang-kadang aja. Saya tahu bahwa kemampuan pas-pasan aja. Tapi ikut olahraga. Meskipun nggak bisa olahraga. Olahraga badminton 1 juga. Ini nggak bisa juga mata sipit.
Apalagi nggak lihat juga ya toh olahraga basket. Ya ikut pokoknya. Meskipun ya hanya ngeregon ya ada ya toh. Itu kira-kira Romo berapa tahun Romo merasa nyaman di seminar itu? Ya, Pokoknya, saya sudah ini nih dengan ya aku selalu dengan segala itu saya coba semua. Hmm. Ya, entah bal-balan, semua olahraga sampai pencak silat, saya coba semuanya. Main orbit, saya coba. Ini nggak ada yang bisa. Karena memang tidak ada modal dari dalam. Ya sudah, saya menerima. Nah, ketika buat tingkat 6, lalu saya mulai memperhatikan pot-pot yang nggak mengganggu yang lain. Nah, lalu terus saya sampai tabisan. Nah, satu pas masa-masa kalau kakal, itu saya pertama kan di saudari kalau kakal habis stop gitu. Saya pertama ngajukan ditunda. Nanti aja lah. Teman-teman menunda toh. Oh, Aku ikut nunda. Nih tapi wah bahaya ditunda mah gak jadi nanti. Aku ngirim surat lagi gak usah ditunda. Jalan nanti. dan kira-kira waktu itu kok nunda, apa ada keraguan enggak? Enggak. Enggak, Enggak ragu-ragu. Hanya teman-teman nunda. saya ikut nunda juga. Nih, wah aku bayar risiko nanti dinilai macam-macam. Padahal saya nggak ada apa-apa toh. Iya. Oke, saya jalan terus. Itu sampai di kawal itu masih merasa mantap Romo. Enggak, mantap terus. Enggak pernah aku merasa kendor. Kemudian kalau kan setelah itu apa lagi Romo? Kalau kakal, lalu tabisan Yang diakon, itu masih jalan terus. Lalu tabisan imam, nggak bisa 1985 itu. 19 tahun. Nah, dari kalau aku dari menari menengah itu dulu anak 22. Dari 22 yang jadi 2. Aku dan Romo Gonzaga sekarang di Rowo Seneng itu, Abbas Gonzaga. Ya, Nur dari dari novisiat yang bersama saya ada 13. 13, wow. Yang jadi saya nggak salah 5. Termasuk Romo Lingai, Nur, Romo Bambang, Romo Hardi Wiratno, Nur, saya sendiri, Nur ada teman yang lain itu Sipriano, tapi tabisane itu dari kakak kelas. Berarti 5 orang itu waktu itu ditabisnya. Iya, jadi sekarang ini yang di sini Romo Dwi Nugroho Sulistyo. Jadi yang di Kalimantan aku bertiga dengan Romo Lingai, Romo Bambang, yang di Jawa Romo Hardi sama Romo Dwi Nugroho. Tabisan berenam waktu itu. Karena Romo Sipriano yang di Sepinggan meninggal sudah. Romo Hardi udah meninggal juga. Ini sebelum kita lanjut, sepertinya mungkin di kehidupan Romo selama seminari kita bisa melihat Bapak Nalau bahwa dengan kegigihan Romo ini ternyata Tuhan bisa mengubah sifat Romo yang pemalu tadi. Ini enggak mau geografi. Daerahnya Romo ini daerah mana? Bentar dulu ya. Kita selesaikan dulu. Kondisi geografinya. Ini selesaikan dulu proses seminari itu. Nah, Jadi rumah di mana seminari nanti. Itu tadi bisa mengubah Romo. Romo ini kan pemalu. Ya. Saya nggak pernah menyangka Romo itu pemalu. Bahwasannya dengan kegigihan Romo saya bisa jadi pastor. Ya. Akhirnya semua Tuhan melengkapi perlengkapan Ya. Romo. Jadi akhirnya semangat bisa Ya. Banyol segala macam. Saya sama sekali tidak menyangka bahwa Romo diam dan pemalu. Perjuangan itu. Juangan. Ini kita selesaikan tabisan baru kita kembali ke skrip. Biar runtun ceritanya. Tas bisa di mana juga. Belum ya. Ya. Ini kita. Nanti saat. Itu tabisnya di mana? Nah, tadi kalau seminari menengah di Bogor. Bogor. Terus seminari novisiatnya di Salatiga, di Wismakana. Terus seminari tingginya di Kentungan, di Jalan kilometer 7,5 itu, Banteng. Nah, tabisan di situ juga, 19785 di Banteng. Paroki Banteng. Di Parkim Banteng. Istilahnya jauh itu dari rumah ya. Iya. Masa kecil lah. Ya, mah 30 kilo aja. 20 kilo. 30 kilo. Tapi kan kalau pas ada waktu libur atau apa pulang sebentar sepindah, gampang aja.
semangat saya itu juga ditunjang dengan semangat saya pernah nyepeda itu dari Jogja ke Weleri sendirian. Lewat Temanggung, pulangnya lewat Magelang. Itu entah berapa ratus kilo saya nggak tahu tersebut dari Jogja ke Weleri itu. Itu Tawisan itu Romo di Banteng ya? Ya. Ada kenangan nggak Romo? Kenangan atau hal yang lucu waktu pas di Tawisan? Pas Tapisan itu yang membuat bahagia karena bapak udah nggak ada. Ya, lalu ya hanya diganti oleh padi-padi, ada yang menghadiri. Itu agak sedikit ya? Kurang nggak? Enggak, tapi ya saya juga ya udah biasa kan bapak meninggal udah saku semenari menengah. Ya, ya. Hanya kadang-kadang merasa wah sayang bapak nggak lihat. Yo, Ya, ya. nggak melihat waktu aku jadi pastor. Tapi ya nggak apa-apa ya mama lagi. Kan bisa mendoakan terus malah. Ada ketika Romo, gimana ketika pertama kali mempersembahkan misa grogi nggak? Nah, enggak juga sebegitu bahagia. Jadi ketika itu habis tabisa satu keliling. Misa pertama di Banteng sendiri. Di novisiat. Di sekolah SMP saya di Muntilan itu SMP Katolik Kanisius. Kemudian saya pergi juga ke Seminari Bogor. Pergi juga ke SMA di Fransiskus Jakarta. Karena pas tiganya kan di sana. Saya datang semua dengan penuh keyakinan diri. Pede banget aku tuh. Bahagia banget tuh. Kira juga aku. Misa pertama yang mempersembahkan misa pertamanya waktu di Tabis itu. Ya, kan tapi sudah selesai kan dari misa pertama di mana kan gitu. Oh iya benar. Ya, di parokinya sendiri, di Rupiah sendiri, ya datang sendiri. Nggak ada rasa. Enggak, kamu menghubungi kepala sekolahnya, kamu mau misa sini, pulang rumah sini. Mantep banget aku tuh. Saya nggak tahu begitu mantep perjalanan imamat dan nggak pernah merasa ragu-ragu sampai sekarang. Sebelum lanjut kalau mau ini kita kembali lagi ke masa kecil nih Romo tadi saya dengar ini Romo lahirnya di seputaran Magelang itu tepatnya desa apa? Desanya Kampung Juwono, Kelurahan Wates, Magelang, ya, Kabupaten Magelang. Daerah kali ya? Daerah antara Lama dan Blungkeng, lereng Gunung Merapi. Taruhnya kan paling sumber tadi Romo Esi. Nah, saya tadi 6 bersaudara tadi. Nah, saya waktu masa-masa kecil, saya tuh sakit-sakitan. Sejauh saya ingat, ya, saya tuh punya asma, punya cacingan, saya perutnya besar, mesti pilek-pilek gitu. Terus masih punya ambeien. Jadi ketika masa kecil itu sampai simbol saya pun merasa apa ini anak iso urip atau enggak. Itu di rumah lo. Iya, merasa anak-anak ya zaman 60-an toh. Itu kan zaman-zaman susah. Jadi mungkin kurang gizi atau apa. Saya ingat bagaimana kalau saya pergi ke belakang tuh cacingnya banyak banget. Maka sampai merasa apa hidup anak ini nanti. Ternyata hidup. Jadi masa kecil saya sungguh-sungguh masa-masa yang tidak sehat. Tapi mengapa sampai bertahan sekarang juga? Luar biasa. Ini dari sisi kesehatan. Dan masa kanak-kanak itu kan saya selalu yang lulus SMP mesti pergi ke asrama. Kakak saya SMP sudah di luar, udah nggak ikut Simbo. SD nggak ikut, tapi SMP ikut Simbo. Tapi lalu asrama di daerah Jogja. Dia kan sekolah di SMA kan di Jogja. Stadus, ya. Dan adiknya ikut Simbala. Nah, saya habis SMP, ya langsung Seminari Bogor. Adik semua yang lain juga masuk SMA. Begitu, jadi selalu SMP di rumah itu ya terus tinggi. Nah, harus membantu adik-adik. Jadi kalau bapak itu ke sawah, ibu ke sawah, ya aku di rumah. Bagian masak. Nah, daripada pergi ke sawah, enak masak.
Enak mas. Nah, masak ya. Nah, masak itu mesti enak karena orang laki-laki mesti bumbunya kendel. Nguleknya atau Nguleknya mesti banyak ya toh itu. Dan saya juga ada simbah waktu itu Mbah Kakung. Itu umurnya ada waktu ada 70-an toh. Nah, saya bagian ngurus itu senang juga toh. umur berapa tuh mulai masuk keluarga? Di keluarga. Iya. Ya saya masih SMP toh. SMP sudah. Aku SMP tuh bantu. Itu yang kalau di rumah tuh bantu untuk masa-masa untuk simbah, masa ada orang menggawe, orang kerja di luar, itu saya bagian masak, cuci piring, urusan rumah tangga. Nah, waktu yang lain ya untuk ikut bantu bapak Bapak mencari rumput, pelihara sapi enggak? sapu bengkel, sapi kerbau 2. Nah, itu bagian kadang-kadang mengembalikan kerbau kalau sore jam 2 itu dibawa. Kerbau sendiri nanti harus dibersihkan ke sungai dengan banyak kotorannya itu. Nah, saya hujan-hujan pernah pas hujan-hujan membawa kerbaunya itu, saya akan pakai mantel merah ya toh, plastik. Kerbaunya takut. Kadang-kadang masuk sawah orang. Saya baru tahu bahwa kerbau itu takut merah. Mau ngeliat potong merah Dikira apa? Tapi itu ya pekerjaannya semua diterima. Hujan-hujan ya udah dengan itu santai aja. itu Romo bapak tuh kan guru, ibu tadi fokus ekonomi ya. Ya. Itu bunuh tani loh kira saya. Bukan buruh, punya sendiri. Ini dia pekerjanya. Dan Jadi milik sendiri, sawah kerjakan sendiri milik sendiri. awal itu Iya, pekerja. Nah, Simbok pemikirnya. Maka ketika bapak mati, Simbok juga hanya goyang aja dikit, gimana nanti yang tugas. jadi ayah itu mengerjakan sawah sendiri ya. Kerjakan sendiri, jadi kau berangkat itu iso jam 5 pagan kadang misalnya istilahnya bapak itu habis panen harus diambili itu jam 1 malam. Itu udah kerja. Sudah kerja ya. Pakai parit yang besar itu. Nanti sampai pagi. Jadi pagi tahu-tahu, pagi udah selesai kan. Romo sempat bantu-bantu yang Aku nggak bisa. Karena aku asma tadi, maka aku kadang heran. Kenapa Bapak mentang kuat sekali, saya mentang lu nggak kuat. Nah, mungkin kan asma itu. Itu kalau betul mungkin keluarga Romo kan keluarga sederhana. Iya. Tapi sepertinya bahagia ya Romo ya Mas. Bahagia. Bahagia. Kami kompak ya. Saling mendoakan, saling menjaga, komunikasi itu kompak bagus. Jadi nggak ada merasa minder atau nggak pernah ada yang saling merendahkan satu sama lain. Yang kakak membantu yang adik itu kuat. Dan dilatih ketika aku waktu masih kecil, aku seringkali main sendiri, panggil pulang, adik dimomong. Ya udah pulang taat. Jadi biasa taat. Ngerjakan apa yang diminta orang tua taat. Jadi untuk masuk biara tidak masalah. Kan biasa taat. Biasa ikuti aturan disiplin. Biasa tanggung jawab. Kegiatan selama Romo tinggal di rumah itu apa? Ya tadi. Masak. Sukai Romo. Maksudnya yang benar-benar ada yang main sepeda. Jadi keempat kali Romo. Ya nak mandi biasa mandi di kali bersama teman-temannya. Ya toh biasa mandi rame-rame. Ya toh kalau pas musim hujan, nah, itu kan artinya kan deras di sungai. Ya itu bawa pohon kelapa, pohon pisang atau damen itu dari padi itu loh, ya. Itu ditaleni dipakai untuk berlayar di sungai. Itu rame-rame anak-anak biasa. Itu kerjaan anak-anak itu yang lalu ya main kelereng biasa, main umbul. Permainan apa tuh? Umbul-umbul tuh wayang itu loh. Oh. Nah, wayang, siapa yang menang. Oh. Saya juga pernah nipu juga. Dibolak-balik di taman dan menang terus. Itu kebiasaan anak-anak tentang begitu tuh. Tahu ya itu. Apa Romo? Kenangan masa kecil yang lucu tuh sampai sekarang masih teringat. Ya itu ketika saya pas suka-sukanya main dengan teman-temannya, dia panggil pulang ya. Ya sudah. Pernah juga pas ngomong adik itu saya lupa, saya pergi ke tahun jauh.
gitu jauh. tugas. Tapi kan main anak-anak. Nah, kok malam-malam juga biasa rame-rame atau umpetan. Nah, kalau kadang-kadang, ya main anak-anak kadang-kadang ya saya kadang-kadang kalahan juga, itu kadang pulang ke rumah. Jadi kadang-kadang ya munculnya ada yang bener-bener juga ya. Iya, suasana memang suasana bagus. Nah, saya juga kalau di rumah membantu untuk menggiling. Waktu masih muda, aku masih kecil kan ditumbuk. Oh pagi. Nah, dari pasar tamu itu bapak yang numbuk, dan nanti paginya simbok yang membersihkan. Beras. Nah, berasnya. Nah, ketika mulai ada pabrik menggilingan, nah saya membantu bawa ke lain kampung untuk itu. Nah, itu Jur. Kalau mau sekolah, sambil sekolah, saya membawa kurang lebih 20 kilo lombok. Bawa ke pasar dulu. Baru nanti masuk sekolah. Itu membantu orang tua. Wah ya. Jadi nggak malu-malu membawa barang-barang itu gimana? Ayo datang aja nanti ke pasar, ditanya orang ini dibayar berapa kilo. Ada. Ini kita loncat lagi ya ke depan. Ya, ora apa-apa. Kapan tepatnya kenal Kalimantan? Bentar dulu. Terpikir nggak waktu itu Bentar, Kalimantan? ini tadi kan sudah tak bisa gini. Pertama kali tugas sama gua. Pertama tugas aku habis-habisan di Kartosuro bersama Suro Sonario. Oh, di Nah, Kartosuro. Kartosuro Solo, ya. Oh, Nah, dari Kartosuro Solo kita hanya 4 bulan. 4 bulan. Pindah ke Purwosari. Itu bersama Romo Belus. Bersama Romo Widiantoro. Saya membantu kapelan. Lalu 4 tahun di situ, Romone yang kepala pindah, aku jadi kepala di situ. Pastor paroki di Purwosari. Tahun berapa? Tahun kan pertama kan 885 tabisan, ya. 86 itu sampai pertengahan. Itu 86 pindah ke Purwosari juga. Nah, itu sampai 7 tahun di situ. 8 tahun. Nah, kurang lebih 90 berapa, 3 itu aku pindah di Boyolali. Boyolali sana 4 tahunan. Pindah Purwodadi. Mungkin 2 tahun atau berapa. Di Purwodadi pindah di Jogja. Kendung di Bantreng. Ambon Neng, tahun 2000 pindah Kalimantan. Sebelum kita cerita di Kalimantan, cerita Kalimantan, ini waktu selama tugas di Jawa itu ada suka duka nggak? Ya, kalau harus Romo. Di sana itu saya happy, ya. Selalu ketika aku di Solo, aku membentuk kelompok Romo-Romo muda, Romo muda Solo. Yuk dulan-dulan kadang-kadang ke Tawangmangu, naik motor, rekreasi. Juga pas pembentukan awal-awal rukun-rukun itu ada. Nah sekarang kan ada rukun sini, ada juga ada kelompok Romo-Romo itu mending yang muda yuk kumpul bareng-bareng rekreasi. Ya sudah dulan-dulan aja. Tidak tuh happy-happy aja. Melayani umat ya apa yang saya berikan. Saya seawal kalau meskipun bahasa Jawa nguku. Jadi ini kebahagiaan yang saya tularkan. Dimanapun berada, saya nggak ada masalah. Singkatnya dikit pertanyaan ibu tadi. Ya Kalimantan tadi. Pernah nggak pikir karena dulu mereka Jawa. Ya. Itu budaya bukan misalnya gitu ya. Nah, pertama, aku mau sendaya, simbok itu Ya. pesan. Ngati-hati di Dayak. Ya, karena kalau kamu nanti nggak ngati-hati, bahaya. Cewek-cewek sana itu. Nah gitu pesannya itu Ya. nih karena gambaran dulu waktu kecil Dayak itu hitam, maka ketika 17 Agustusan itu mesti ada beberapa mungkin 10 orang itu dikasih jelaga itu udah Dayak zaman itu kan itu zaman dulu kala toh. Jadi ada perwakilan suku-suku itu ternyata sampai Kalimantan beda toh. Yang dibayangkan gitu ya. Nah, bayangannya gambar masuk Kalimantan masih hutan, orangnya ternyata orang yang kuning-kuning, hutannya udah nggak ada. Tahun 2000 kan sini udah datang pertama kali langsung pertama di area di Mbak Ampah.
Sebelum ke situ Romo motivasi apa Romo? Untuk yang membuat Romo, oh saya mau coba nih pindah ke Kalimantan. Nah, ketika aku masih di Jawa, pernah aku ikut tabisannya Monsinyur yang pertama tuh Monsinyur yang di Palangkaraya Husin. Oh, Monsinyur Husin. Satu datang waktu itu. Tabisan uskup nih. Iya, Tabisan uskup. itu kan pertama toh Di Kalimantan memang gitu di ya. Kalimantan. Dan aku rasanya memang nyaman. Dari tabisan Monsinyur Trisno juga hadir. Saya senang ya hadir. Tapi saya kadang-kadang kalau mau suami aku mikir Kalimantan ini karena yang muda-muda lah. Saya udah tua, yang muda-muda. Ini entah bagaimana, akhirnya sampai juga. Ya kamu ke Kalimantan, yuk jalani aja, oke. Kalimantan oke, jalani. Mendapat perintah dari Ya dari provinsial, rasa nggak rasa dong. Kalau Kalimantan, iya jalan aja. Oh. Pertama kali naik kapal. Naik kapal wah. Selvi dia. Yang gede itu sampai Banjarmasin jam 10 malam. Dan belum pernah datang ke situ juga. Samotu yang 7 mana, daerah mana, ya toh? Hanya tasnya tak tulis gede, Cahyo. Lalu Romo itu yang sekarang jadi uskup itu, Romo Yanola. Nah dia yang jemput aku, lihat tulisannya itu lalu dia. Aku ini lagi. Nah saya memang lalu ganti dia akhirnya di Banjarbaru. Di Banjarbaru. Ya diambahnya 6 bulan, lalu ganti di Banjarbaru, dia sekolah di rumah. Itu tahun berapa itu? Tahun 2000. 2000. Jadi begitu tahun 2000 itu Romo tugasnya di apa? Ampah pertama, hanya tahun bulan terus pindah ke Banjarbaru 3 tahun. Pindah pelihari 3 tahun. Langsung kepala Dulu dari sana sendiri, aku sendiri. Belum ada teman-temannya. Lalu dari sana pindah di Katedral Samarinda. 2005, 2007 pindah situ. 2005, 2007 udah pindah bareng Tongkok. 2007, 2013 itu serangan jantung itu. Udah masa-masa pindah juga. Semua nikmat. Kemudian setelah dari Barong sini ke Santo Lukas bersama Romoyon. Nah, itu karena pas saat sakit itu Romoyon ditunjuk, kamu dampingi Romo Cahyo. Nah, ketika saya masih di Dirgahayu di minyak suci Romo Felix. Wah itu masih parah dari minyak suci ini. Karena biasanya begitu toh, minyak suci lah mau mati nih ya, jalannya ada. Lalu dari situ kan saya kan pergi ke sini juga toh ke Barong. Karena mau serat-seran waktu itu juga toh. Kata siapkan segalanya itu, turun lagi. Nah dari sana, dari Kayu pergi ke Balikpapan, mau ke Semarang. Ternyata aku membawa teman-teman juga dengan Romoyon, membawa surat-suratnya, membawa perawat. Tapi ketika udah boarding pass, mau masuk aku kan bawa gas itu, oksigen. Nggak boleh naik, takut nanti mati di atas. Ada pengalaman juga. Ya, maka lalu tidur di mana? Tidur di perapatan, Romova nggak mau, nanti mati di perapatan. Lalu tidur di Restu Ibu. Di Balikpapan. Nanti 2 hari di situ, minta dok, gimana? Berani ini ke Jawa? Oh boleh, berangkat. Lalu berangkat hari Rabu. Naik pesawat pagi, yang jam 6 itu, jam 7. Udah, Romoyon mengikuti terus dengan saya diam aja juga, menjaga toh supaya jangan sampai banyak gerak. Karena untungnya kan jalannya kan turun, jadi nggak serangan jantung. Nah, Romoyon memperhatikan terus rasa perutku masih kembang kempis, masih hidup tandanya. Dia kok takut juga. Kalau aku mati di jalan, dia yang dimarahi itu. Udah dia langsung mau pergi. Nah, sampai Semarang langsung dijemput ambulan. Nah, langsung masuk rumah sakit. Sabet. Dah. Lalu Romoyon langsung pulang. Aku ditemani itu yang dulu di sini sekretaris itu. Itu berapa lama Romo di tempat? Cukup lama, 3 bulanan itu. 3 bulanan ya? Jadi nggak boleh duduk, jadi itu tiduran terus, kalau pindah diangkat. Akhirnya ketika hari itu datang, langsung masuk ruang isolasi, pasang macam-macam gitu.
pasang alat-alat yang nyonteknya 5 menit sekali, dipasang untuk alat untuk apa ngecek tensi itu otomatis, pasang TV-nya itu kenapa itu bunyinya banyak sekali ya? Dia ngatakan, wah itu TV-nya yang ngapain? Saya tahu ada yang kadang-kadang kuning panjang banget itu. Hari Selasa udah mulai tenang, hari Jumatnya tenang, Sabtu udah mulai tenang, lalu mulai dicek, ketahuan sumbatan 95%. Lalu minggu berikutnya pasang ring, udah Bu, sampai di Muntilan, kembali lagi ke Kalimantan juga. Kembali ke Santo Lukas ya, waktu habis Nah iya, karena biar dekat, pertama dekat rumah sakit, kedua dekat kuburan, dekat Sungai Siring toh. Kalau mati-mati kan cepat. Ya memang begitu, orang sakit udah orang tua kan begitu. Karena saya kan waktu udah kritis. Aku di sini bersama Romo Yon umur waktu itu dia umur 40. Lalu Romo Lukas umur 50, aku 60. Ternyata malah Romo Lukas mendahului yang di tengah. Kan sama-sama sakit gula, sama-sama dia pernah stroke. Nah yang diberitakan saya yang mati karena saya yang lebih parah. Maka kalau yang mati urut umur kan mesti aku duluan. Yang tengah yang diambil duluan. Nah, kenapa? Ayo olahraga. Ngajak Romo tuh. Nanti Oktober aja lah mulai olahraga. Ternyata Oktober selesai awal tanggal 1. Nah, dia yang antar aku juga, yuk pergi ke tanah ke rumah yuk. Mumpung kamu masih hidup. Romo Lukas yang antar. Setelah itu di Santo Lukas, kemudian sekarang di Perapatan. Iya. Sekarang di Sepinggan. Sudah Sepinggan dan Perapatan. Ya. Nah ini kita kesan pertama Romo tentang Barong. Sebelum Romo ditugaskan sebagai pastor paroki, sebelum ditugaskan di Barong ini, apa kesan pertama Romo dengan Barong? Tentang paroki Barong? Saya hanya membayangkan pendalaman. Udah sebelumnya belum pernah tugas atau belum sampai Barong? Belum pernah. Hanya saya kan yakin aku punya highline. Oh. Itu kebetulan, itu juga dari waktu itu kan mobil rusak gitulah. Dari Pak Tinjo, saya pinjem, perbaiki terus. Nah ketika aku mau pindah, Romo bawa aja. Yang saya bawa sampai sekarang. Itu membantu banget dalam pelayanan. Ketika itu waktu perjalanan pindah ke Barong itu sendiri? Sendiri. Rasanya nggak ada orang yang ngantar waktu itu. Gimana Romo melihat pertama kali ngelihat lewat jalan selokannya? Ya, senang-senang aja. Senang aja. Saya kan biasa di kampung. Biasa di kampung. Kampung yang tidak ada aspal juga. Nah, ya, melihat macam aja yang aku agak yang heran waktu itu ketika aku pergi ke Longpahangi. Lewat Sungai Riam-Riam itu saya bayangkan ketika sungai Belungkeng banjir. Itu ada bayangan saya. Nggak bergelombang-gelombang toh. Hanya bedanya di sini tuh air, sana itu tambah dengan batu-batu. Tapi bayangannya seperti di sungai. Maka kalau saya mimpi-mimpi soal air kebanyakan sungai. Karena ya alamnya alam kampung tuh. Jadi saya tuh masuk kampung di sini nyaman ketika bayangan saya ketika di Kalsel itu kan datar semua, nggak ada gunung. Maka ketika masuk sini masuk kampung sendiri. Naik gunung ya toh, pohon-pohon. Saya kerasan ada. Sampai ke kampung-kampung nyaman ada. Sampai di paroki Barong ini pertama kali sore malam. Rasanya waktu itu sore juga. Langsung yang ada anjing-anjing aja. Ada anjingnya pastor Andi mungkin. Iya toh. Kan yang sini kan ada Romo Andi Mering toh. Dengan gayanya Romo Andi Mering. 1 tahun bersama dia. Dia pergi, aku sendiri. Itu dulu Romo 1 tahun sendiri. 1 tahun pastor rekan, jadi pastor paroki sendiri. Setahun dari dibantu dengan ada Romo Daniel, ada Romo Usat, selesai semuanya. Itu kira-kira pertama kali Romo sampai Barong ini, wah saya bisa berkarya ini, berkarya itu, ada pandangan-pandangan. Selalu yang saya bayangkan hanya satu, mau membawa kebahagiaan untuk umat ibadah. Saya nggak bayangkan pembangunan. Hanya ketika melihat itu tadi, melihat
apa yang saya lihat saya kerjakan. Ketika Jor tadi mau di benteng gitu ya udah, karena ada masa-masa ya di benteng aja jalani. Jadi kalau dengan Romo ini sebagai apa pesohor itu nggak pernah juga mau enggak ya, Enggak. dan jalani aja. Jalan aja. Aku memang bukan nggak banyak visioner dengan yang lain lah ya toh. Saya tuh terlalu sederhana. Sehingga apa yang ada saya kerjakan. Dan saya merasa ya dengan umat oke-oke aja. Nah, kamu bisa merasa juga saya biasa aja. Tidak punya ide yang hebat-hebat, tidak menggembor-gembor, biasa apa yang saya kerjakan. Rajin mendampingi umat, bisa udah jalani. Romo itu memang ini apa bahagia lah istilahnya kalau bisa melayani bisa Ya. Ya. Itu kan. Entah diterima atau tidak, kan Jawa dan sini kan beda. Kalau saya pergi ke stasi kan aku datang sana nggak ada orang yang nyambut. Ini benar rumahnya atau tidak, kan mereka kan diam aja. Ketika saya di Moratokong mengunjungi ke kota umat, ya istrinya juga sambil nyusui anaknya itu tenang ada. Alami banget, saya juga nyaman aja. Itu suasana kampung yang alami. Biasa di kampung juga tadi. Senang ya. Enggak masalah ada di kampung. Hanya saya memang kalau yang waktu itu kalau mau ditaruh di tering saya nggak bisa karena keseimbangan saya nggak kuat. Berenang sih bisa, tapi keseimbangan tubuh nggak bisa. Apa itu tubuh saya berat, aku kan 96, 95 berat. Saya pernah 100 berat. Di sini masih 95 kan gemuk banget. Iya. Sekarang aja masih 83. Kalau waktu dulu tuh di Barongsai ini kira-kira apa Romo ini? Romo lihat mungkin itu ditingkatkan apakah kerohaniannya, tantangannya Saya ajak waktu itu saya yang ngajak umat itu rukun, menemukan kebahagiaan. Maka apa yang saya punya semelek, ya doa, sederhana itu yang selalu saya memberi. Pas sambil saya memberi kebaikan, saya kan selalu pengobatan toh. Lewat pengobatan, bawa obat-obat kesehatan. Tadi saya mengatakan bahwa orang itu ya sehat jiwa, ya sehat raga. Itu dulu tujuan Romo, Bapak membawa pengobatan itu ya, Mo? Iya tuh mewatakan kabar sukacita lewat hidup. Nah, hidupnya happy, lalu dengan pelayanan itu kesehatan dijaga, lalu rohani juga. Biar lo enak, jadi orang juga bahagia. Mengunjungi ke rumahnya. Itu yang saya bawa, kan datalah kerajaanmu toh. Itu yang saya usahakan itu. Saya nggak mikir membangun fisik saya itu. Itu yang pengobatan itu ketika Romo di sini aja atau di paroki lain sudah di sini aja, di Jawa belum. Karena alamnya kan beda. Iya. Saya juga sekarang di Santurwa juga agak beda juga ya toh. Karena alamnya beda. Sini kan sungguh masih desa toh. Desa masih perlu hal-hal macam itu. Karena kamu berpandangan ya selain sehat rohani kita mesti sehat jasmani. Ya, sekarang mengalami kedamaian, kebahagiaan, kerukunan. Maka saya tuh bangga kalau melihat orang-orang meskipun masalahnya besar, ini dia bertahan sebagai keluarga, sebagai orang Katolik. Itu saya bangga, melihat itu senang. Kalau nggak salah, kamu bangun gereja Bendung. Ya, hanya Menung. Di masa Romo ini gereja Bendung. Yang satu lupa dahu, itu yang saya kasih. Itu yang di mana itu? Tapi ya baru yang mana yang naik terus? Bukan Benung. Yang mana itu? Yang tanjakan tinggi banget itu. Itu Dempar, di Dempar itu. Dempar itu ono bangun gereja. Ya ada waktu tuh. Oh, bukan Dempar. Sebelum Dempar itu ada toh. Ya ada toh yang pinggir jalan sebelah kanan itu. Lain. Temula Traju. Tuh. Sana Traju kan sana lagi. Temula lain. Temula belum ada gereja juga masih rumah-rumah sebelum Temula itu. Oh, apa? Gereja di situ ya? Itu ya, tapi ya udah bersama-sama mereka juga. Aku nggak beda dengan gaya Romoyon. Saya tuh kemampuan untuk saya untuk seperti Romoyon nggak ada.
untuk membangun relasi dengan mereka banyak orang aku nggak ada. Kamu kebanyakan ini aja ya. Ya, desain gerejanya terserah mereka. Ya lebih pastoral. Sini kan hanya memperbaiki tembok sama gereja depan ada toh. Oh, jadi di masa itu ya, pembangunan gereja itu swadaya. Ya swadaya. Sekarang kan dibantu banyak. Aku ya ada kemampuan toh. Karena saya dengar itu Romo dari umat di Bandung itu senang sekali dengan Romo itu. Ya. Jadi mereka tuh bisa ngutang katanya, bangun gereja itu dengan Romo. Ya, di asa juga. Biasa juga. Asa dua asa. Ya. Itu juga itu pakai bisa ngutang dengan Romo ya. Ya. Ya tapi dengan Romo. ya saya kalau aku biar umat yang jalan. Maksudnya mereka beli bahan. Iya, mereka beli bahan, cari duit sendiri juga. Hanya coba cari sini. Romo, mereka ngutang sama Romo, nanti mereka Ya saya tuh hanya memberi dukungan, menemani, menyemangati itu aja. Ya, cerita yang mau tenggelam. Ya, itu kan Ceritakan dah Romo. ya. Waktu itu kejadian. Ya itu kan itu waktu itu mau misa Paskah. Bisa pasti. Di daerah mana Tepulang. Yang tenggelam itu. Misalnya aku mau misa Paskah nah jam 2 aku berangkat. Agak gerimis-gerimis. Nah, aku udah ngajak Frater RD waktu itu. Tapi mungkin ada kesibukan atau apa. Dia nggak bisa berangkat sendiri. Saya ke Muara Tokong dulu. Nengok sana kan juga banjir loh. Nah, tapi ya udah tahu, Jur. Karena hari Sabtu tuh mau misa di Lumada, maka saya ngambil di sana. Bisa nggak nanti hari Sabtu untuk misa di sana? No, ceritanya. Nah, saya Jur, mobil saya parkir di dekat kuburan itu. Kalau masih, kau pernah ke sana nggak? Pernah. Nah, itu ada kuburan toh. Nah, saya parkir setelah jalan kaki. Nah, airnya kan sekian. Sedada. Itu kan airnya keruh. Jalannya kan kurang lebih 2 meter ada. Toh nggak kelihatan mana jalannya. Mana kiri kanan rawa. Sampai jembatan itu masih aman. Saya memang nekat pakai celana pendek. Celana panjang saya lepas. Jalan. Nah, sampai habis jembatan itu kan agak turun belok. Iya. Nah, itu saya terasa. Nah, sebelum turun itu ada kapal kecil ketinting, tapi nggak nulung. Hanya Pak itu udah dekat aja kok. Nah, nggak apa-apa. Nah, persiapan dia selesai, aku lepas kaki. Hilang. Nah, saya juga ngambang. Batang terus. Itu sampai jam 6. Jam 5 sampai jam 6. 1 jam. Iya. Saya hanya doanya satu. Pertama aku masih bawa HP. Tak potretnya aku tak buang juga akhirnya. Tak potret. Pegang aja untuk kena aja. HP-nya kena air lama-lama. Tapi pegang terus lah. Nah, jam 6 itu ada orang yang ingin cepat pulang ceritanya. Dari beli beras. Lo melihat aku terapung-apung di situ, dikira sapi, karena makin keren. Maka saat itu hanya doa, Tuhan kalau kamu mau hidup, tolong aku. Gimana cara aku nggak tahu. Kalau mau nggak, ya mati aku. Nanti orang akan menemukan jasadku juga. Itu aja doa, ya Yesus, Maria Yosef, teranglah di dunia selamatan aku, itu aja yang saya doakan. Dan aku pasrah total, nggak rasa takut. Itu akhirnya siap mati. Siap mati. Pikiran ini kalau bisa mati. Mati kan makin sore gitu. Itu. Dan untung tidak kram. Tidak ada yang ular atau apa yang. Jadi ketika orang datang, meskipun dikira sapi, tetap didatangi. Ini nggak masuk akal. Karena gerimis-gerimis. Ya. Nah, ketika didatangi ternyata dikira udah mati. Karena ngabung lah dia. Oh, ternyata masih hidup. Oh, tempat kayak kata oh ya biasa kesini. Ya, lalu didekati. Aku pegangan kapalnya. Jalan. Pak, cepet Pak. Saya udah mau kunang-kunang itu udah. Cepet. Mungkin kurang sini ya kurang lebih 20 meter lah. Cepet. Nah, selesai. Sampai yang pendek, yang 25 setengah meteran lah. Jalan kaki sampai ke rumah umat. Saya datang pertama di sana. Ya jalan 50 meter. Yang datang pertama, aku langsung tiduran. Dia ada balok gitu.
Yang datang pertama babi, ngembus-ngembus itu. Oh, bapak keluarga itu memberi minuman, teh hangat itu aku minum. Habis minum saya mangkat lagi, berangkat. Berangkat lagi. Nah kan mau misa itu pulang. Oh, iya. Nah, lalu sekarang saya gantian yang naik perahunya, bapak yang dorong. Nah, sampai ke tempat mobil, kunci hilang. Aduh, gimana itu kunci hilang ini? Kan saya kunci. Iya. Aduh, Pak, ya ini. Mau cari tukang, ya aduh. Nah, akhirnya bapak itu, aku Romo, ini tak ambil HP di rumah, nanti chipnya diambil untuk telepon. Nah, lalu ketika dia pergi, saya ngeliling mobil lagi. Pintu terbuka sendiri. Yang bagian kiri, belakang. Terbuka sendiri. Jika aku bisa membuka mobil, ngambil HP satunya, telepon di rumah. Minta kunci serep. Lalu, sudah jam 7:30. Lebih hancur. Jor berangkat ke Tepulang itu. Sana udah nunggu. Udah kering lagi. Nggak masuk angin lagi. Nggak masuk angin. Hebat. Kok nggak Tuhan yang bekerja, nggak mungkin. Itu setelah Romo sampai Tepulang, langsung bisa. Langsung bisa. Hebat. Melepaskan. Dia Seperti tidak ada apa-apa. Itu bisa hari raya Pasca. Iya. Itu malah nggak ada kur-kurnya. Itu semangat tapi saya nggak merasa apa-apa, merasa biasa aja. Nggak ada merasa trauma, nggak merasa apa. Nggak merasa takut. Itu yang saya nggak tahu, happy-happy saja. Nyatanya kan saya pernah naik mobil, ya. Saya bukan sopir, tapi nyopir teman. Dari Samarinda, mobil harian itu penuh penumpangnya. Pas ada waktu zaman dengan siapa itu yang pas zaman Buang Bang Roro itu loh. Nah ya toh, zamannya Bu siapa yang dari Sembilan Katolik itu. Nah, itu kan sampai di 10 km menjelang Resah. Iya. Itu kan ada tanjakan belok kanan. Itu bahan belakang lepas. Normalnya itu balik karena posisi belok kanan. Yang lepas kiri. Tuh. Pertama, as nggak patah. Tromol nggak apa-apa. Penuh. Murbot nggak rusak. Nggak masuk akal. Dipasang lagi, ambil satu-satu. 3 mur. Jalan lagi. Itu kok nggak Tuhan yang bekerja, nggak mungkin. Sampai sekarang nggak saya ganti itu, nggak rusak. Padahal sampai ban lepas loh, rodo lepas loh. Murbot nggak rusak itu nggak masuk akal. bawa ke bengkel Penuh. Oh, nggak ada bengkel tuh. Oh, sampai masuk hutan Stariul ketemu rodanya. Itu Tuhan yang kerja. Disitulah saya yakin Tuhan itu beserta kita selalu. Maka jangan takut. Jalani aja semua bersama Tuhan. Melalui pengalaman tenggelam. Ya tenggelam, ya kecelakaan, ada macam-macam seluruh hidup. Sampai kemana-mana, sampai sakit. Semuanya. Kalau kerja bersama Tuhan enak. Ya bersama Tuhan enak. Iya. Happy. Happy ya. Dari panggilan, aku nggak, dari sisi panggilan itu nggak pernah merasa turun. Jalan turun. Meskipun coba-coba selalu ada. Ya, tapi nggak pernah turun. Tak metu aja nggak pernah. Pesan kesan Romo selama di Barong ini apa? Umatnya sederhana. Umat juga kompak, rukun, ya, saling memperhatikan satu sama lain. Dan ya bisa diajak bersama-sama hidup. Itu aja yang saya suka. Untuk saya nggak merasa masalah di sini. Saya merasa nggak pernah merasa ditolak juga. Saya merasa diterima di sini. Meskipun ketika pergi nggak ada perpisahan karena saya posisi sakit. Tahu pergi itu ada. Ada nggak Romo mau yang ingin dipesankan khusus untuk umat? Nah pesan saya sekarang kan zaman sudah modern, sedang membangun. Pertama jaga kekompakan. Jaga. Ya. Yang kedua jaga relasi yang baik dengan pastor paroki. Relasi yang baik dengan pastor. Kerjasama ya satu sama lain, saling membantu, saling menolong.
Kemudian bersama-sama ya mikir ke depan dari paroki ini. Berbahagia punya romo-romo yang hebat-hebat. Maka bangga bersama Yesus banget. Jangan tinggalkan Tuhan sedikit pun. Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Jaga kesehatan jiwa, tetap sukacita, bersyukur, dan jaga kesehatan raga. Ya, karena ini termasuk harus kita jaga. Karena kalau nggak jaga nanti juga rusak raga. Misalnya kalau saya udah tahu diabetes, mangannya ngawur, ya cepat mati sungguh. Tapi kalau saya jaga, ya aman. Ini apa saya? Dan Tuhan memberkati Barong Tong. Yakin. Sebagai penutup, kami minta berkat. Ya. Berkat untuk kami, Ya. teman-teman Komunitas Romo. Ya. Semoga Ya. kami setia Ya. berkarya di dunia multimedia. Ya, ya. Nama saya untuk Komsos, bawalah isi yang positif. Bawalah kasih Tuhan. Termasuk mengembangkan di tengah masyarakat yang serba instan ini, kamu membawa bahwa hidup ini perlu berproses. Hidup ini perlu berjuang. Nah, itu yang saya doakan. Ya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas kehadiran tentang kami pada saat ini. Saya istimewa berdoa untuk tim Komsos ini agar selalu membawa sukacita lewat mass media yang ada. Dan saya berdoa untuk seluruh umatmu di paroki ini, agar selalu dalam kekuatan akan cintamu, bersatu padu membangun paroki ini, ditemani oleh tim Komsos yang baik, maka kerajaan-Mu akan semakin merata di bumi Barong Toko ini. Maka Tuhan limpahkan kuasa berkat-Mu untuk seluruh umat-Mu, terutama tim Komsos ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak. Ngopi PKRBT. Saatnya jeda pikiran sejenak, sambil seruput kopi hati pun enak. Dengar obrolan yang membuka wawasan, ngopi pintar tambah pengetahuan. Ngopi pintar. Temukan ide baru santai tak terbebani. Ngopi pintar cerahkan hari.